berikutnya yaitu tentang jurnal, ya, pengertian dan pentingnya jurnal. Nah, ketika dalam bab 3 tadi kita mengatakan bahwa akan ada kelemahan ketika kita misalnya mencatat saldo akun cash gitu dengan banyaknya transaksi yang tersedia di perusahaan. Nah, itu bisa menimbulkan eh, apa ya, kesalahan dalam misalnya mencatat nilai-nilai tersebut gitu. Nah, terus kemudian akan susah lagi kita lihatnya salahnya tadi di mana. Wah, ternyata salahnya ada di tanggal kedua ketika kita mencatat penerimaan cash. Nah, itu akan menjadi permasalahan berkelanjutan ya, karena ketika ketika kita belajar akuntansi, itu semua siklusnya itu saling berkaitan. Ya, jadi mungkin teman-teman yang udah punya pengalaman juga atau yang dari SMK ya, maksudnya yang memang fokus di akuntansi ya. Kalau kalau misalnya SMA kan ada juga, cuma kan nggak terlalu detail. Nah itu kalau misalnya di ujian pasti kayak di akhir-akhir nih nilainya kayak kok salah gitu. Ya bisa jadi kita di tengahnya salah. Nah itu karena dia saling berkaitan. Oke? Okay? Nah jadi untuk mengatasi itu maka setelah transaksi kita dokumentasikan tadi dalam bukti-bukti, oke? Okay? Kita catat dulu dalam buku harian namanya, yang biasa disebut dengan jurnal. Nah, dari jurnal itu kita postinglah ke dalam akun-akun yang kita sebut tadi, ke dalam akun buku besarnya. Nah, dalam hal ini berarti fungsi dari jurnal itu adalah untuk mencatat transaksi pertama kali untuk dapat dimasukkan ke dalam akun-akun. Nah, jadi ini juga biasa dikenal atau jurnal ini juga biasa disebut dengan buku catatan yang pertama atau Book of Original Entry. Oke? Okay? Nah, dibandingkan ketika mencatat transaksi yang lain, nah dalam jurnal itu lebih lengkap. Jadi dia lebih sistematis gitu. Bagaimana urutan-urutan transaksinya, ya. Oke, okay. Tapi untuk jurnal ini itu juga jenisnya beragam, ya. Jadi tergantung dari apa jenis usaha perusahaannya, apa jenis transaksinya, gitu. Untuk perusahaan yang biasanya bergerak di sektor jasa itu nggak terlalu banyak jenisnya dibandingkan perusahaan yang ada di sektor perdagangan atau manufacturing. Oke, nah dalam tahapan awal maka kita akan membahas jurnal yang umum terjadi pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Ya, nanti kan kita lanjutkan ke perdagangan dan manufacture di bab lainnya. Oke. Kemudian kita masuk ke tujuan keempat, bagaimana teman-teman bisa memahami jenis dan bentuk jurnal. Ya. Karena jurnal ini tadi dikatakan apa? Buku catatan ya. Buku catatan harian atau buku catatan yang pertama kali diselenggarakan dalam proses akuntansi, maka semua transaksi itu harus dicatat secara lengkap dan harus bisa memberikan informasi yang penting. Ya, ketika sebuah jurnal itu bisa detail, kemudian lengkap dan informatif, nah itu akan memudahkan untuk bisa menelusuri data-data akuntansi ke buktinya. Nah, selain itu juga bisa memudahkan terhadap transaksi yang terjadi, gitu, ya. Nah, rancangan jurnal itu dipengaruhi juga oleh turnover atau frekuensi dari transaksi yang terjadi, ya. Jadi kalau misalnya turnovernya sedikit, dapat digunakan juga yang 2 kolom atau misalnya 4 kolom, ya. Tapi kalau udah besar, maka ada jurnal khususnya lagi, oke? Okay? Nah, biasanya apa aja transaksi ya yang terjadi dalam perusahaan? Contohnya misalnya ada penerimaan, pengeluaran kas, kemudian penjualan, pembelian barang. Nah, jadi kita buat jurnal penerimaan kas untuk transaksi penerimaan kas. Nah, kalau misalnya jurnal pengeluaran kas itu untuk transaksi pengeluaran kas. Kemudian ada lagi yang jurnal penjualan itu untuk transaksi penjualan secara misalnya kredit, kemudian pembelian untuk transaksi pembelian secara kredit. Ya.
Kalau misalnya di manufacture berarti ada pemakaian bahan baku gitu kan ya. Nah, berarti perlu lagi kita tambahkan jurnal untuk pemakaian bahan baku dalam perusahaan manufacture gitu kan. Kalau misalnya jurnal khusus, itu sebenarnya dia lebih spesifik lagi, tapi sebenarnya prinsipnya sama aja. Oke. Nanti sebenarnya untuk yang jurnal khusus itu nanti akan lebih jauh lagi dibahas di bab 13. Sekarang kita lihat dulu jurnal umum ya. Nah, jurnal umum ini tuh ada 2 kolom, debit, kredit, ya. Jadi kita harus, teman-teman harus familiar dengan ini, harus familiar di mana debit, di mana kredit, oke? Dan ini digunakan untuk mencatat nilai-nilai akun yang dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi. Nah, jurnal umum yang digunakan untuk mencatat itu semua jenisnya itu kalau misalnya tidak digunakan jurnal khusus oleh si perusahaan. Nah, kita lihat di gambar 44 ya, jadi contoh jurnal umumnya. Jadi ada apa aja? Ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan juga kredit. Ya. Jadi kalau misalnya setiap halaman jurnal itu nanti akan diberikan halaman juga. Kemudian tahunnya juga ditampilkan, tanggalnya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan, teman-teman perhatikan ya. Kita baca sama-sama. Tata cara pengisian jurnal umum. Pertama, setiap halaman jurnal diberi nomor halaman yang akan digunakan untuk referensi dalam pemindahan akun ke buku besar. Jadi ada nomor halamannya. Kemudian tahun dicantumkan hanya sekali pada baris paling atas dari kolom tanggal di setiap halaman jurnal. Ya, kecuali bila dalam halaman itu tahunnya berubah gitu, tahunnya beda lagi. Nah, bulan dicantumkan hanya sekali pada baris pertama setelah tahun, kecuali misalnya bulannya berubah juga. Kan ya, jadi tanggalnya kemudian misalnya di sini 2020 Desember 1, 5, 6 gitu-gitu ya. Sini misalnya tanggalnya. Tapi kalau berubah lagi ya berarti bikin lagi bulannya. Nah, nomor dokumen bukti transaksi itu dijadikan dasar penjurnalan dicatat dalam kolom nomor bukti. Jadi nanti ada contoh soal misalnya nomor dokumen bukti transaksi sekian gitu kan ya. Ya misalnya ada pembelian barang atau bahan baku dengan bukti transaksi sekian. Nah, jadi nomor buktinya kita catat di sini. Jadi ketika misalnya nanti ada pengauditan, itu dia akan bisa mudah men-tracking. Oh iya, di sini ya bukti transaksinya. Itu lihat, oh nomor buktinya ini. Oh iya, kita bisa akan melihatnya. Oke. Nah, nama akun di debit dicantumkan di tepi paling kiri. Jadi kalau debit itu dia di tepi paling kiri di sini, dan jumlah akun di debit itu dicatat dalam kolom debit ya, jangan sampai salah. Oke. Nah, kalau misalnya nama akun yang di kredit itu di bawah akun yang di debit, tapi agak sedikit menjorok ke kanan, ya. Kemudian di sini juga nilainya kredit. Gitu. Nah, penjelasan-penjelasan singkat dapat dicantumkan di bawah akun yang dikredit dengan tanda kurung. Ya. Jadi misalnya penjelasannya apa ya di sini? Oh ya, misalnya tadi apa? Pembelian barang secara kredit misalnya. Nah, bikin aja dalam kurung di bawahnya pembelian barang secara kredit. Ya, itu maksudnya penjelasan singkat. Tapi biasanya itu sebenarnya nggak, kalau misalnya kita udah ngerti sih sebenarnya nggak perlu. Tapi karena kita lagi sama-sama belajar, saya suggest teman-teman tetap buat di bawahnya itu apa, gitu ya. Paling nanti kalau misalnya udah beberapa pertemuan lagi, udah expert, udah nggak perlu lagi bikin penjelasan di bawah, penjelasan singkatnya. Nah, kolom referensi, ini kolom referensinya. Nah, kolom referensi itu digunakan untuk mencatat nomor kode akun yang di debit atau di kredit. Nah, ya, ini sebenarnya dilakukan pada saat pemindah bukuan jurnal ke akun buku besar. Oke, jadi ada tanda bahwa ada angka dalam jurnalnya. Nah, kalau misalnya halaman jurnalnya sudah penuh, maka kedua kolom debit kreditnya harus dijumlahkan dan jumlahnya itu harus sama. Ya, jumlahnya tadi itu dipindahkan ke halaman berikutnya dengan kita tulis dipindahkan ke halaman beban, dipindahkan ke halaman
Kalau kita di halaman 3 berarti dipindahkan ke halaman 4 gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, berikutnya, nah, untuk bisa melakukan penjualan ini, kita harus paham dulu jenis-jenis akun yang tadi sebelumnya kita sudah bahas ya. Aset, liabilitas, hutang. Nah, kemarin yang saya suruh bikin resume kemarin, teman-teman bisa jadikan acuan itu untuk belajar ke depannya. Ya. Nah, tapi sebelum kita misalnya transaksi dicatat ke dalam jurnal, itu kita perlukan analisis dulu terhadap transaksi tersebut. Itu ada 3 hal lagi. Pertama, penentuan akun yang dipengaruhi, kemudian penentuan pengaruh kepada akunnya apa, penentuan besarnya ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita menganalisa suatu transaksi. Oke?